sukses cepat itu mungkin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya hampir semua pebisnis yang gua kenal langsung ya. Oke. Kalau kita kenal langsung, kita bisa lihat dari dia sekolahnya gimana, ini gimana, Bapaknya siapa, gitu. bapaknya siapa, bener nggak? Hampir gua nggak pernah ketemu Oke. orang sukses cepat. Orang itu selalu nih ya, kalau di dalam dunia bisnis, dia buka, terus membosankan, buka terus gitu, bertahun-tahun, tetapi makin lama customer makin oke, makin kenal gitu ya. Sampai suatu hari ada sebuah kesempatan, tiba-tiba ada sebuah barang booming. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Sekarang di sosmed kan banyak meme juga nih. Salah satunya itu yang apa tuh, yang kakak ade itu yang anak kecil yang dia bilang real or fake. Anak kecil apa? Nah, jadi ini real or fake lah bahasanya ya. Jadi ini sebenarnya kita pengen bahas sukses cepat itu tuh real gak sih sebenarnya? Iya. Atau sebenarnya fake dong? Iya. Yang ternyata ujung-ujungnya banyak yang kita lihat ya tipu gitu. Betul. Kayak pesawat ternyata sewa, habis itu ya duit dari hasil apa gitu lah yang baru bisa secepat itu gitu. Betul. Nah, cuma kan efeknya ke kita ini yang nonton atau anak mudanya kan ngerasa, kok gua udah berjuang setengah mati kayak gitu doang nih. Iya betul. Mereka kok bisa secepat ini gitu. Kayaknya gagal banget. Apa karena orang tua saya kurang kaya gitu ya? Iya. Apa maksudnya semacam itu ya? Nah, jadi kali ini kita pengen bahas tentang sukses cepat ini lah ya. Nah, menurut lo Har, sebenarnya sukses cepat itu mungkin nggak sih sebenarnya? Sebenarnya hampir semua pebisnis yang gua kenal langsung ya. Oke. Makanya kita jangan ngomong kita kenal siapa kan kita nggak tahu di belakangnya seperti apa. Iya. Kalau kita kenal langsung, kita bisa lihat dari dia sekolahnya gimana, ini gimana, Bapaknya siapa, gitu. bapaknya siapa, bener nggak? Kan bisa aja dia tiba-tiba dia kaya raya, ternyata bapaknya Hibah. iya pemilik apa gitu loh. Hibah, tapi dia ngomongnya apa? Gua merintis, gua mulai dari nol, gitu kan banyak gitu loh. Coba kalau yang kita lihat langsung, hampir gua gak pernah ketemu orang sukses cepat. Orang itu selalu nih ya, kalau di dalam dunia bisnis, dia buka, terus membosankan, buka terus gitu, bertahun-tahun, tetapi makin lama customer makin oke, makin kenal gitu ya. Habis itu supplier makin kenal, sampai suatu hari ada sebuah kesempatan. Tiba-tiba ada sebuah barang booming. Kayak Labubu lah santai. Dia langsung bikin, beli Labubu, dia kenal nih supplier Labubu. Dia bawa ke Indonesia, langsung karena kan dia udah terkenal, udah tahu, gitu. Supplier Labubu ini ternyata temennya dari supplier dia. Mau pilih siapa? Pilih sini aja, ini orangnya orangnya bagus gitu. Begitu dia masuk, semua pelanggannya membludak, kaya. Itu mungkin, tetapi nggak ada yang lu buka toko 3 bulan terus ketemu gitu, mana ada. Gitu, lu pelanggan belum banyak, orang juga belum ini. Jadi sebenarnya hampir sukses secara cepat ini kok belum ketemu gitu loh. Mungkin sekali. Tetapi jatuhnya cepat. Satu jatuhnya cepat. Kedua itu banyak uang yang maksudnya yang kita gak sadar gitu. Istilahnya abu-abu lah. Ini daerah abu-abu gitu loh. Itu mungkin, tapi ya biasanya abu-abu. Iya, kalau kita lihat dari teman lewat kita ya, yang mungkin kita udah 30-an awal. Semua temen lah kita yang 30. Semua yang gua kenal, maksudnya yang benar-benar bisnis, maksudnya yang dari nol ya. Saat ini enak ya, itu ya minimal ya ada background. Iya. Maksudnya ada yang mendukung lah. Keluarga dia mungkin di bisnis itu udah lama dia masuk. Betul. Kedua, dimodalin. Betul. Maksudnya ada background, dimodalin. Ada gak yang benar-benar gak ada apa-apa dan berhasil? Ada. Iya. Tapi gak banyak. Dan juga prosesnya sebenarnya panjang. Dan itu juga mungkin orang ini memang karakternya spesial gitu. Iya. Misal dia sangat-sangat, mungkin kebetulan dia pintar. Iya. Atau dia juga sangat kerja keras. Betul. Dia bisa mungkin momennya pas. Maksudnya banyak faktor yang bikin dia bisa cepat. Iya. Gak semudah yang cuman lo ikut kelas 7 hari bisa berhasil. Iya. Ya, itu gak ada sih. Nah, itu menurut lu Mon, paling cepat lu lihat berapa tahun? Jadi biar ini pemirsa nih tahu nih, cepatnya kita sama cepatnya mereka sama. Kalau dari kita lulus kuliah ya, let's say umur 1 ya. Tapi ini juga rata-rata yang ada yang membantu. Iya. Tapi bukan yang
mulai dari nol. Dia mulai dari nol juga, tapi maksudnya dia ada jalur lah. Iya. Ada jalur yang bantu, tapi dia tetap kerja keras banget. Jadi bukan yang dia ini cuma Dia ada privilege juga. ada privilege, tapi dia berupaya banget. Iya. Jadi ini maksudnya ya orangnya sangat berjuang juga. Mungkin ya gue bilang di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun dia baru kayak mungkin awal 2-3 tahun dia kerja dulu sama keluarganya atau sama apa. Setelah itu 2 tahun dia coba bikin sendiri. Mulai jatuh bangun. Nah tahun ke-6 ke-7 ini gue lihat dia udah mulai terlihat nih udah lebih santai, lebih udah penghasilannya udah besar lah. Iya. Gaya hidupnya udah lebih stabil, lebih oke. Iya. Bukan yang orang kaya baru lagi gitu loh. Bukan yang kayak cuma baru dapat duit awal yang gede gitu. Tapi kayak udah ada stabil. Iya. Mungkin kayak udah mendekati 28-29 ke atas gitu. Nah itu gue lihat udah mulai lebih oke. Kebanyakan. Itu yang cepat lagi ya. Ya itu yang cepat. Nah tapi kalau yang bener-bener ya ada juga temen yang online shop. Kalau gua ngobrol sama dia itu, ya dia mungkin 5-6 tahun awal itu coba trial error. Iya. Masukin barang ini, Iya. akhirnya nggak laku, atau barang ini akhirnya naik, tapi ternyata suppliernya ngelarin duit. Ada Iya. sampai satu titik dia ketemu barang yang dia jualnya bagus, Langsung. naiknya cepet banget. Nah itu ada. Iya. Itu juga kurang lebih lah, maksudnya mungkin kita udah 29, 28 ke atas. Seperti itu sih. Ya sama lah. Gue juga melihat sih paling cepat itu di atas 5 tahun. Itu super duper cepat ya. Suksesnya dari nol, tapi dia merintis hal yang sama ya. Nggak pindah-pindah gitu ya. Yang standar itu selalu di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun. Yang standar. Yang istilahnya persentase paling gede. Ya. Ini kita ngomong dari nol tanpa background. Kalau gue lihat nih, kayak salah satu itu AP gue super duper salut sama dia gitu ya. Dulu juga pertama kali gue ketemu, berarti pertama kali gue ke Jakarta 18 tahun lalu, mereka itu masih hidup sangat sederhana gitu. Masih belum punya apa-apa. Gue masih ingat banget, gue tanya dia kan, Pe, kalau seandainya apa itu paman saya, paman kalau seandainya jatuh bakteri gimana? Oh gak apa-apa, saya pinter cakwe itil. Oh gitu. Saya bisa cakwe itil lumayan loh. Bisa maksudnya jual 30.000, 25.000. Jual kue tiaw ya. Jual kue tiaw gitu. Jadi, mau kecil. Oh, gila dia sih bener-bener ini ya. Maksudnya bener-bener gak takut gitu. Biasa aja gitu. Tapi sampai suatu hari tiba-tiba karena dia orangnya sangat bisa dipercaya, berintegritas, hubungan ke customer-nya juga bagus banget supaya semua percaya, suatu hari tiba-tiba booming. Meledak. Akhirnya itu sekejap tuh, berapa tahun, 2-3 tahun. Tapi kalau misalnya ya hari kita bilang ya, maksudnya kita melihat begitu banyak ya, menurut lu sukses itu butuh hoki gak sih sebenarnya? Menurut gua itu sebenarnya lebih butuh itu, hoki itu lu butuh. Lu butuh hoki untuk bisa sukses gitu ya. Tetapi mau hoki segunung kalau lu gak siap percuma. Kesempatan itu sebenarnya sering datang ke lu. Sering datang tapi lu gak pernah siap gitu. Maksudnya kalau kita bilang ada orang yang hidupnya apes terus. Ada orang yang mungkin less effort, usahanya terlalu besar, tapi hasilnya bagus. Ada aja gitu loh, gak pernah, kayak rasanya ini orang gak pernah susah gitu. Ya kita gak ngerti lah ya, maksudnya faktor hoki ini berperannya kayak gimana. Kenapa ada orang yang kayak ada teman istri gue yang ini orang kemarin kejamret. Kemarin ada sekali lu pernah cerita. Ada sekali sakit apa kayak kok apel kayaknya terus gitu hidupnya isinya hitam. Iya, semua orang warna-warni, dia punya hitam gitu. Tapi memang benar, memang kalau ngomong hoki tuh gue ngerasa gue juga orangnya tipikal lumayan hoki. Maksudnya gue kalau ngapa-ngapain tuh sebenarnya ada beruntungnya, banyak beruntungnya gitu. Kayak gue punya Instagram, saya gue sangat less effort Instagram gue kan. Maksudnya gue bikinnya itu sangat gak terlalu sulit lah gitu loh. Jadi kalau gue bilang sih memang hoki itu penting, tetapi lebih penting itu sebenarnya lu itu menyiapkan diri. Perenang yang tangguh ya, perenang yang tangguh itu sanggup melawan arus gitu. Tetapi perenang yang bijak ya mengikuti arus sambil memanfaatkan arus. Jadi lu harus lihat yang mana. Hoki itu karena lu bisa melihat kesempatannya yang orang nggak bisa lihat gitu loh. Contoh, kita sama-sama bikin sesuatu.
Karena lu orangnya open minded, lu bisa lihat, oh celahnya di sini, celahnya ini bisa nih di sini. Padahal orangnya sama gitu loh. Yang satunya lagi karena dia gak open minded, dia selalu mikir, ya penting gue banding harga, terus ya kapan kayanya. Yang ini ngapain gue banding harga? Oh gue jual aja ke mahalan. Gue coba. Yang satu nanti gue bikin satu petin buat banding harga. Maksudnya kan yang itu kan gak semua orang bisa lihat. Jadi hoki itu sebenarnya bahkan bisa dibilang lu create, tau gak? Create dari sifat lu sendiri gitu loh, dari intuisi lu lah. Ya intuisi ini sih yang susah gitu loh, gak bisa diajarkan. Betul. Jadi masing-masing orang lah cara pandang. Nah tapi ya zaman sekarang ya tentunya efek dari sosial media itu besar. Iya betul. Ya kan yang sampai kita itu terutama pas masuk zaman COVID, kita tiap hari cuma di rumah. Tiap hari cuma lihat angka yang terkena COVID udah berapa banyak gitu. Ngeri banget tuh. Takut tuh. Maksudnya ya semuanya ya kita arahnya sekarang tuh ke sosial media. Ya akhirnya ya memang kita ngerasa semuanya bisa cepat. Harus serba cepat, harus serba menghasilkan, kalau enggak rasanya lama gitu. COVID juga lah yang mengubah gue untuk berpikir sosial media harus. Karena kita lihat gila dunia berubah begitu cepat gitu. Dan media sosial ini semua orang bisa jadi superstar. Semua orang bisa jadi ada kesempatan. Ada kesempatan yang sama. Istilahnya ini kayak lu bisa berkarya dan bisa ditonton semua orang. Gitu. Ini kapan lagi lu punya kesempatan kayak gini terus ya? Gitu sih. Jadi ini soal sukses cepat lah ya, misalnya real or fake gitu loh. Jadi zaman sekarang apapun yang kita lihat belum tentu asli gitu. Betul. Dan memang kebanyakan juga nggak real. Kebanyakan cuman ya udah tergantung lu mempersepsikannya sebagai apa. Betul. Nah jadi itu dulu. Coba teman-teman boleh share pendapat kalian di komen. Menurut kalian gimana? Lalu jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.